Maksud menghapus kefakiran itu bagaimana? Saya sampaikan dulu. Namanya al-ghina wal faqr. Itu ghinal qalb wa faqrul qalb. Namanya kaya dan fakir itu adanya dalam hati kita. Ada orang yang mungkin secara materi banyak, tapi dia masih kurang. Maka hakikatnya itu dia masih fakir. Ada orang merasa sudah kecukupan, dia merasa sudah cukup, itu dia menjadi orang yang kaya. Tetapi ini khusus, Rasulullah menyatakan, bainal hajj wal umrah. Jadi ikutilah ya antara haji dan umrah itu. Jadi lakukan haji dan umrah beriringan. Ya. Fa innahuma, karena haji dan umrah itu yanfiyanil faqra. Jadi dia akan menafikan, menghapus kefakiran, wal dzunub, dan menghapus dosa, kama yanfi al-kiru khabasal hadid wal dhahab wal fiddah. Ya, jadi seperti hilangnya karat dari besi, emas dan perak. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di pandai besi itu, ya orang buat misalnya ya bendo, arit gitu. Itu kan harus dipukul-pukuli, dipanas-panasin ya. Nah, haji dan umroh itu bisa menghapus kefakiran dan menghapus dosa, sebagaimana yang namanya pandai tadi itu, ya, itu bisa menghapus karat-karat yang ada dalam tadi bendo, arit begitu. Ya, sehingga harapan kita memang nanti setelah pulang itu kita ibarat bendo landep meleh, Pak. Semakin landep, ya. Hati kita semakin terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita secara kualitas dan kuantitas juga semakin baik. Allahumma amin. Next, apalagi yang ketiga, doa mustajab. Nomor 1 tadi apa, Bu? Diampuni dosa. Yang kedua? Yang keempat? Doa mustajab. 3 ya, 3 doa mustajab. Ibu izin bertanya, kalau doa minta apa, Bu? Hidupnya menjadi lebih berkah, hidupnya lebih berkah. Apalagi yang diminta, Bu? Ya, lebih beriman lagi. Mbak minta apa, Pak? Ibu minta apa? Diampuni dosanya. Panjenengan, Bu? Putra putri soleh dan solihah. Ibu? Semua kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Janji Allah kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya berdoa itu adalah ada perintahnya. Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'u itu adalah perintah. Fi'ilnya fi'il amr. Disuruh minta. Jadi berdoa itu ada perintahnya. Justru kalau orang itu keset, jarang berdoa, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Ya. Seolah-olah kalau orang itu nggak berdoa, seolah-olah dia sudah bisa penuhi semua kebutuhannya, hajat dunia akhiratnya, gitu ya. Nah, ini kabar gembiranya kalau kita menjadi al-hujjaj, ya. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji dan orang yang berumrah itu adalah tamu Allah. In ta'ahu ajabahu. Kalau mereka berdoa meminta diijabah. Wa in istaghfaruhu ghafarallahu lahu. Kalau minta ampunan kasih ampunan. Jadi alhamdulillahnya Bapak Ibu, nanti kalau terkait dengan doa ini ada 2 keutamaan yang insya Allah kita gapai. Apa itu? Karena memang dalam kitab-kitab doa, misalnya ada wadawa, ya, itu dikatakan betul doa seorang muslim itu selama doanya baik diijabah. Tetapi doa itu ada adab-adabnya, ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya. Nah, di antara 2 keutamaan itu insya Allah yang kita dapatkan, yaitu kita berdoa fi aqdasi ardin, di tanah yang paling suci, dan termasuk di waktu yang mulia, karena kita akan umrah di bulan Rajab. Di bulan apa? Rajab. Dan Rajab itu min asyhuril hurum,
termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Kita lebih imsakun nafsi, ya kalau dalam Al-Quran dikatakan dalam At-Taubah 36 itu inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Ya, jadi dalam Al-Quran, dalam ketentuan Allah, bilangan setahun ada 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditentukan, Pak. Satu tahun ada berapa? 12 bulan. Minha, dari 12 itu arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan. Namanya hurum, jamak dari haram. Haram itu ada 2 maknanya. Ada mulia, ada haram. Secara terminologi fikih nggak boleh dilakukan. Maka ada al-masjid al-haram. Itu bukan masjid yang nggak boleh dimasuki, tapi masjid yang mulia. Ada nih. Kalau dalam bahasa Arab memang begitu. Misalnya saja lafaz kata al-masih. Al-masih kalau disematkan kepada Nabi Isa jadi baik, mulia. Tapi kalau disematkan setelahnya Dajjal menjadi jelek. Al-Masih Dajjal jelek. Al-Masih Isa ibnu Maryam baik, mulia. Haram juga sama. Tinggal dilekatkan kemana? Oh, di bulan yang haram, bulan yang mulia. Ada nggak ya? Jadi 2 keutamaan. Kita berdoa dan beribadah kepada Allah di tempat yang paling mulia dan di waktu-waktu yang mulia. Maka nanti kalau kemudian kita bisa maksimalkan, ada waktu yang dikhususkan dalam sehari, misalnya saja waktu-waktu sahar, ya, di mana Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahar itu adalah fi jawfil lail, sepertiga malam terakhir. Zafira Group, ibadah aman, nyaman dan berkesan.